Satu persatu puluhan bus angkutan umum berukuran sedang seperti Metro Mini, Kopaja dan Kopami Jaya yang masuk ke area Terminal Senen diperiksa petugas. Pemeriksaan dimulai dari kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK serta kerapian berpakaian para sopir. Sejumlah sopir yang diduga sopir tembak harus menerima hukuman berupa push up karena telah berpakaian tidak rapi dan tidak mengenakan seragam. Razia dilanjutkan dengan memeriksa fisik kendaraan mulai dari badan bus, kir, kemudi hingga rem. Alhasil sejumlah Metro Mini yang kondisinya sudah tidak layak jalan pun ditemukan dan kemudian diamankan petugas. Selain memberikan hukuman push-up dan menggandakan bus, petugas juga menilang lebih dari 30 supir Metro Mini dan Kopaja karena tidak memiliki SIM. Razia uji kelayakan bus angkutan umum ini sengaja digelar menyusul terjadinya kecelakaan maut antara Metro Mini dan komuter lain yang memakan 18 korban jiwa dan penumpang lainnya terluka. Ya, hadirin dan pemirsa, mungkin publik sudah akrab ya dengan berita-berita ataupun dengan kondisi sistem transportasi publik di Jakarta yang sangat memprihatinkan. Mulai dari kondisi kendaraan yang kurang layak hingga sopir yang ugal-ugalan. Dan hal ini tentu kerap berakhir dengan peristiwa kecelakaan maut yang terakhir yang cukup memprihatinkan ketika 18 korban jiwa melayang akibat kecelakaan Metro Mini di Angke. Dan inilah yang menjadi sorotan Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya kali ini. Untuk itu langsung saja kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Kapolda. Baik, terima kasih Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kedatangannya di acara ini di Polda Metro Jaya. Seperti biasa acara hari ini kita ambil topik tentang transportasi publik. Beberapa waktu yang lalu saya kira kita masih ingat ada peristiwa kecelakaan antara KRL dengan Metro Mini di Tubagus Angke. Dan saat itu saya datang sendiri ke TKP. Hari Minggu. Begitu mendengar informasi jam 8:30 peristiwa, setengah jam saya datang ke sana. Dan saat itu masih terjadi kekisruan luar biasa. Ribuan masyarakat penonton, kereta kemudian berhenti. Saya melihat Metro Mini itu hancur. Kemudian bagian-bagian Metro Mini terseret sampai 200 meter. Bannya lepas. Potongan-potongan tubuh bertebaran bagi teman-teman yang melihat saat itu. Itu memprihatinkan bagi kita semua. Langsung saat itu saya meminta mengambil alih dan kemudian membagi tugas untuk yang pertama lah mengevakuasi korban itu nomor 1. Dan saya sudah paham bahwa sudah banyak dievakuasi ke rumah sakit. Saat itu 13 katanya informasi meninggal awalnya. Tapi akhirnya berlanjut. Yang di rumah sakit tambah lagi 5, akhirnya 18 orang meninggal dunia. Ini adalah bencana nasional. Dan kemudian saya perintahkan saat itu cepat untuk dilakukan penyidikan, saksi-saksi, kita kemudian mengambil kesimpulan arahnya adalah Metro Mini ini dikemudikan menabrak palang yang sudah ditutup, yang sudah di warning 700 meter sebelumnya, masinisnya kita periksa, penjaganya kita periksa, tapi yang sopirnya kebetulan ikut juga, masih selamat saat itu. Dibawa ke rumah sakit, tapi saya informasi sorenya kemudian meninggal dunia. Nah ini kita bukan kejadian pertama. Beberapa waktu yang lalu, paling tidak dalam tahun ini saja, bulan Juni itu ada Metro Mini trayek 75 yang menabrak pejalan kaki, 1 orang tewas, belasan luka-luka. Kemudian 16 September Kopaja menabrak sepeda motor, Gojek di Warung Buncit. 3 korban diantaranya sepasang suami istri meninggal. Kemudian Kopaja pada hari yang sama 6 Desember itu juga ada peristiwa yang lain. Yaitu Kopaja terbalik di jalan Sudirman, 1 orang penumpang meninggal, 7 luka berat. Rabu 5 Agustus juga pernah peristiwa Metro Mini menabrak sepeda motor, kemudian jatuh, meninggal korbannya. Nah pertanyaannya apakah akan terus begini terus?
Apakah kemudian kita menganggap wah ini biasa, bisnis as usual. Saya kira ini hal-hal yang luar biasa. Nyawa satu orang berharga, apalagi sampai 18 orang peristiwa itu. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin membahas apa penyebabnya, apa kira-kira solusinya. Kita mengundang semua pihak yang terkait, mulai dari ada organdanya di sini, ada Pak Sinong, terima kasih Pak. Ini beliau yang mengorganisir angkutan daerah diantaranya Metro Mini di bawah beliau. Kemudian ada dari unsur birokrat dari Dishub, kemudian ada yang dari Pemda yang lain, dari DPR, termasuk juga dari komuter juga KJC, komuter Jakarta kita, KRL, Pak Fadil terima kasih banyak atas datangannya. Kemudian juga ada banyak pengamat-pengamat juga, mulai dari Pak Adi, Pak Yayat, kemudian Pak Ridwan Saidi, ada Pak Anwar Fuadi. Kita harapkan bisa mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif untuk perbaikan kita bersama. Saya kira demikian Mbak Rama. Baik, terima kasih Pak Kapolda ya. Tadi sudah disinggung ya kejadian terakhir ketika kecelakaan Metro Mini di Angke. Kebetulan saat ini hadir juga ini Pak Endang, penjaga palang pintu kereta api ya, yang mengetahui kejadian ya Pak Endang ya. Ya, ini mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa, karena kan kejadian-kejadian seperti ini memang bukan pertama kali, tapi anehnya masih saja terjadi. Seperti apa sih saat itu Pak yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai atas nama Endang Supriyadi bertugas sebagai PJL, penjaga palang pintu. Kalau ada instruksi dari PPKA bahwa ada kereta, tidak lama kemudian 3 menit lah langsung saya tutup palang pintu. Sesudah saya tutup, saya langsung keluar menyambut kedatangan kereta. Ya tiba-tiba, saya juga tidak tahu ya, Metro Mini menyerobot. Udah saya teriakin bahwa ada kereta, ya dia terpaksa. Saat itu jaraknya berapa meter itu keretanya kira-kira? Kurang tahu ya Bu ya. Ya posisinya udah dekat sih. Begitu Metro Mini lewat, langsung ketabrak kereta. Itu juga udah saya teriakin 2 kali bahwa ada kereta, awas ada kereta. Terjadilah tabrakan. Saat itu pengemudinya sempat mendengar atau lurus saja, cuek saja gitu Pak? Kurang tahu Bu saya itu Bu. Tapi sudah diteriakin oleh Udah. beberapa orang, tapi tetap saja tidak mengerem atau apa begitu? Enggak, dia langsung aja nyerobot. Nah ini seperti itu, kondisi seperti itu memang sering Pak Metro Mini nyerobot palang pintu. Selama saya tugas di Angke, memang sering lah Metro Mini kalau udah tertutup palang pintu nyerobot. Itu pun juga bukan Metro Mini aja, roda 2 maupun jalan kaki, ya pasti nyerobot. Gitu. Nah ini kebetulan memang kemarin itu sangat dekat mungkin ya, sehingga Iya. langsung. Baik, terima kasih nih Pak Endang. Mungkin langsung saya ke pengamat ini ya, silakan ini ditambahkan juga Pak Yayat ini ya. Kenapa kondisi seperti ini juga tidak terus saja seperti ini dibahas saja Pak, tapi itu terus terjadi lagi. Ya, terima kasih. Ini menarik ya. Kalau kita melihat kan kejadiannya terulang. Mengapa bisa terjadi? Kalau secara sosiologis ini bisa dikatakan ada struktur yang membangun kultur. Artinya apa? Struktur kelembagaan, struktur manajemen, struktur sistem pengelolaan di dalam yang menghasilkan perilaku-perilaku yang mungkin bisa melanggar aturan. Contoh misalnya, kenapa dianerabas? Mungkin pola yang terjadi adalah modelnya masih setoran. Karena setoran itulah yang memaksa orang kadang-kadang dipaksa harus bekerja atau melanggar aturan untuk mengejar target. Jadi itu melahirkan satu perilaku. Yang kedua, ngetem. Ngetem pun kadang-kadang ngetem tidak pada tempatnya. Pada zona-zona yang sebetulnya tidak diperkenankan untuk mengetem di situ. Nah, orang akan berpikir bagaimana caranya supaya pola-pola yang berperilaku menyimpang ini, misalnya tadi dengan melanggar aturan, karena model setoran, bisa diganti dengan sistem yang digaji. Misalnya apa yang seperti dilakukan oleh PT Transjakarta. Tapi pertanyaan paling mendasar adalah untuk mengelola begitu banyak operator-operator yang ada sekarang, memang disarankan ke depan itu
bisa nggak dibentuk semacam adanya badan hukum? Karena sekarang ini memang agak berat kalau misalnya manajemen pengelolaan Metro Mini atau angkutan umum kita ini masih dikelola secara perseorangan. Dan lebih memprihatinkan lagi, segala risiko usaha sekarang ditanggung oleh para pengelolanya, perseorangan itu. Contohlah, tidak ada subsidi lagi yang diterima. Misalnya contoh dulu orang bisa menerima subsidi dari bahan bakar yang disubsidi. Tetapi sekarang kelihatannya semua risiko itu ditanggung oleh para pengelola-pengelola itu. Contohnya misalnya tidak ada lagi BBM yang disubsidi terkait dengan spare part-nya, gaji dan sebagainya. Jadi memang menimbulkan masalah baru. Nah yang kedua, ini kan ada persoalan yang menarik ketika muncul istilah namanya tsunami motor. Ketika motor begitu banyak menggantikan fungsi angkutan umum, ini pasar angkutan umumnya masih ada enggak? Pengguna angkutan umum semakin lama kan semakin berkurang. Ini kan membuat orang mau tidak mau harus merebut pasar jumlah penumpang yang ada. Jadi orang seakan-akan dipaksa berperilaku untuk mengejar jumlah target karena polanya masih mengacu pola setoran. Sehingga semakin ugal-ugalan ya Pak ya? Ya, kecenderungan. Kita akan lanjutkan lagi nih Pak, kita harus break nanti ke Pak Yat lagi dan pengamat lainnya. Pemirsa, Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan masih menyoroti masalah transportasi publik di Jakarta. Saya ke Ibu Elin Tengkudung ya, Bu Ellen. Kalau melihat mungkin kecelakaan yang terakhir ini, orang bilang apakah Ibu melihat ini memang kebetulan sopirnya, ulah sopirnya yang ugal-ugalan, atau memang perlu ada sistem yang diperbaiki nih Bu? Silakan. Ya, saya Ellen Tangkudung, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Kalau kita melihat peristiwa itu memang itu suatu yang sebenarnya berulang-ulang terjadi, ketidakdisiplinan itu berulang-ulang terjadi dan kebetulan itu terjadi kecelakaan. Karena ketidakdisiplinan, pelanggaran sebenarnya itu menuju ke kecelakaan. Nah tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, tadi Pak Endang juga sudah mengatakan bahwa tidak hanya Metro Mini yang menerabas, itu banyak juga yang lain, roda 2, bahkan kendaraan pribadi juga kita sering lihat. Jadi dari sisi pengemudi secara keseluruhan itu disiplin berlalu lintasnya memang itu banyak yang masih sangat rendah. Bahkan etika berlalu lintas pun sudah banyak yang terhapus, apalagi di Jakarta ini karena kondisi kemacetan, karena juga ya salah satunya angkutan umum mengejar setoran itu. Tapi yang paling banyak menjadi sorotan angkutan umum ini ya Bu ya? Iya. Seringkali Jadi yang memang ugal-ugalan, menurunkan penumpang sembarangan juga begitu kan? Betul, dan angkutan umum kan mengangkut banyak orang. Peristiwa itu mengakibatkan, kita sangat prihatin karena mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Tetapi saya melihat bahwa di sini harus ada konsistensi dalam penegakan hukum. Karena aturannya tuh bukan bahwa palang pintu itu harus sudah menutup, tapi baru turun saja sudah ada bunyi alarm, itu sudah harus berhenti. Dan itu aturannya ada di undang-undang, jadi sangat tinggi. Sehingga oleh karena itu bisa ditilang kalau penerobosan itu. Jadi tidak menunggu adanya kecelakaan. Dan kalau kita lihat angkutan umum memang banyak sekali kejadian. Kalau tadi daftarkan bukan hanya di palang pintu, sampai ke kecepatan yang tinggi, bahkan mengetem, dan itu perlu penegakan hukum yang sangat konsisten. Bicara penegakan hukum, saya ingin ke Pak Valentino ini ya, dari Lantas ya, karena Pak sering menerobos itu juga melanggar lalu lintas, mestinya ada sanksinya begitu. Demikian juga dengan sopir-sopir Metro Mini yang ugal-ugalan. Tapi kenapa seperti bisa sebebas-bebasnya seperti itu begitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dilakukan oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum tetap kita tindak, Pak. Jadi penindakan itu konsisten dilaksanakan oleh anggota-anggota kami yang ada di lapangan. Jumlah penindakan pelanggaran yang ada di data kami itu sekitar
totalnya hampir 1.900.550 ribuan. Tapi kalau ada angkot menurunkan penumpang sembarangan Itu juga, seperti ya, itu, termasuk juga di dalam pendidikan. pernah Hampir 1 ditilang nggak juta. sih Pak kayak gitu tuh? Ya, Pernah ditilang nggak kalau ada yang nurunin? kita tilang. Jadi tilang itu hampir 1 juta dalam tahun 2015, Mbak, total. Termasuk yang jalan pelan-pelan macet tapi jalan pelan-pelan karena cari penumpang begitu kan? Ya kalau ada petugasnya. Kalau yang ngetem itu yang jelas kita tindak. Ya itu kalau- tetap konsisten dilaksanakan penindakan. Tapi selain- publik mengapa merasa masih banyak begitu ya Pak ya? Tidak merasakan bahwa itu memang berkurang gitu. Iya. Tapi kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya tetap konsisten melaksanakan, bergabung juga dengan instansi-instansi yang ada. Kita melaksanakan penindakan yang saya rasa cukup besar. Di mana kalau data itu kita bagi per detik, itu hampir tiap 30 detik sekali kita melaksanakan 1 tilang di Jakarta ini, Mbak. Jadi sudah sangat sibuk sebenarnya polisinya nilangin Sebenarnya ya. sudah cukup tinggi. Nah, Ya. Tapi memang baik. Baik, terima kasih nih Pak Valentin. Ini mungkin Babe nih pasti sudah sering naik angkot ya Be ya. Silakan Babe kalau Babe menyoroti seperti apa nih angkot di Jakarta ini atau transportasi publik Yang di Jakarta. pertama saya berbeda dengan Pak Yayat, beliau melihat dari segi organisasi, saya melihat dari segi mental. Karena pada zaman dulu itu tidak semua kereta ada pintunya, pintu kereta ada. Itu orang yang jaga pakai bendera merah. Kan kagak dihajar tuh orang, ya kan? Sekarang besi dia hajar, apalagi bambu dia hajar. Dulu orang kagak dihajar kan pakai bendera doang dia berdiri. Dulu. Yang berubah sekarang ini adalah mentalitas. Seluruhnya udah berubah. Jadi ini saya tadi bicara sama bapak kita, pengamat transportasi. Mereka kan sudah menggunakan bukan udah setoran, yang saya tahu dia sudah menggunakan setoran gabruk sedapatnya. Besok lo saya bisa bawa ini Metro Mini oke, kalau kagak juga nggak apa-apa, dia gabruk aja sedapatnya dia. Jadi juga bukan soal setoran, sudah mentalitas. Ya apa namanya, kita juga nggak tahu itu driver Metro Mini dan kondekturnya tidur di mana, makannya bagaimana, ya kan kita kagak tahu. Jadi dia samakan saja status nyawa milik orang lain, ya kan dengan status nyawa dia samain aja. Dia harganya direken sama aja, jadi dia nggak peduli ada penumpang, dia hajar aja semuanya. Jadi apa ini yang harus sebenarnya yang diperhatikan adalah rekrutmen. Jadi bahwa nanti ada konsekuensi batangan soal lain kan ya. Tapi rekrutmen awal penanggung jawabnya itu harus benar-benar. Jadi asal jangan apa kalau Metro Mini katanya kagak ada poolnya ya kan? Gimana aja kalau dia protes penduduk dia yang marahan dia katanya begitu, saya nggak ada fakta. Dia kagak ada poolnya. Ya, jadi kita pengelola jangan sekedar itu kendaraan bisa keluar pool. Kita harus lihat mentalitas harus diuji, nggak bisa enggak. Ini nyawa. Kita harus berusaha keras, ya kan? Nggak bisa enggak dulu. Kalau masalah mental menurut Babe kenapa ya? Kalau dulu dengan bendera aja nggak dihajar, terus sekarang kenapa orangnya bisa berubah mentalnya seperti saat ini? Sekarang begini ya, saya kasihan sama nenek-nenek ya. Zaman dulu ya kan, nenek-nenek itu dihormatin. Orang berebut nuntun nenek-nenek nyebrang, ya kan? Zaman sekarang nenek-nenek nyebrang diomelin, ya kan? Bajai mau hajar juga dia, nabrak tembok tuh hajar karena dia ngebuang, dia marahin tuh nenek. Nenek-nenek kok di jalanan, hampir aja saya tabrak nenek. Tolol amat sih nek, katanya. Tuh nenek orang Betawi dia nyaut, lu yang tolol, nabrak nenek-nenek aja kagak kena. Jadi ini semua, jadi saya kan kita batasi aja daripada nanti digunting omongan saya, ini kan bisa baginya ke politik, saya kagak mau masuk kan gitu. Jadi Jokowi lagi nanti ini kan? Iya makanya bakal digunting nanti. Gak ada gunting-gunting Pak. Ya. Baik. Baik ini terima kasih nih Pak. Mungkin disambung oleh Pak Adi ya Pak Adi. Kalau masalah mental memang kenapa dulu bisa diatur sekarang tidak bisa diatur, ini kan repot jadinya. Terima kasih. Saya kira ilmunya Pak Ridwan masih agak beda Bu, karena saya pengamat dan ilmiawan. Ya mungkin saya akan lebih melanjutkan apa yang statementnya Pak Yayat. Ya kalau saya meneruskan ini saya nggak nyampe ilmunya Bu. Jadi memang ini satu hal yang sangat menarik ya, bahwa kita seringlah mendengar kecelakaan angkutan umum dan kecelakaan angkutan umum. Kalau saya melihat ya, dan kalau kita amati ya, sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 22 2009 itu jelas kok harus badan hukum. Kenapa badan hukum? Karena
kita menginginkan bahwa siapapun yang mengendarai ya kendaraan angkutan umum bukan hanya dia yang bertanggung jawab. Gitu. Mereka ini harus dikontrol. Saya punya teman yang punya armada angkutan umum ya di seluruh Indonesia ini, armadanya mungkin mencapai 30.000. Tidak pernah dari mulai mereka buka perusahaan itu mengalami kecelakaan dan menimbulkan korban. Tuh loh. Kok bisa gitu kan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di sini ya saya tentunya akan lebih menyoroti kepada regulator. Ya, saya tadi bicara sama teman saya juga Pak Yani, ya memang harapan saya sih pemerintah pusat bisa berbuat suatu kebijakan sedemikian rupa sehingga adanya suatu blueprint yang diikuti oleh pemerintah daerah. Ya, tapi kan mestinya bisa dipikirkan ya Pak, meskipun tadi ada masalah mental kata Pak Ridwan Saidi, tapi kan tadi itu perekrutan pengemudi, kemudian kondisi kendaraan yang sudah tidak layak seperti ini kan seharusnya bisa diatur begitu kan? Ya kalau secara umum seperti yang saya katakan tadi perusahaan angkutan yang saya kenal ini, mereka punya suatu sistem yang sedemikian rupa yang pada intinya mereka menggunakan SAP, gitu loh. Jadi setiap kendaraan dan kualitas pengemudi itu termonitor setiap hari. Tuh. Begitupun juga kesejahteraannya. Artinya dia bekerja di perusahaan itu, dia nggak terlalu worry atau khawatir, ya penghasilan dia berapa, ya dia itu menerima penghasilan ini tetap dan ada reward and punishment. Social welfare-nya semua terjamin. Jadi dan yang perusahaan ini pun untung. Pribadi ini harus apakan nih Pak, dihapuskan atau bagaimana kalau menurut Anda? Nah, ini yang saya katakan bahwa saya akan kembali lagi tetap kepada regulator bahwa kalau sebenarnya kita nggak perlu malu ya ngambil contoh di luar negeri kayak Singapura, Malaysia, ASEAN lah. Ya, jumlah operator nggak banyak, Singapura cuma 2. Untuk bus yang namanya SBS, Singapore Bus Services. Untuk kereta ada MRT. Terus di London ada hanya London Transport. Ya di Vancouver BC hanya 1 yaitu Translink. Kalau di Jakarta? Waduh, Jakarta operator angkutan umum nggak tahu ya, mungkin 50 ada kali ya. Nah, kalau operator begini banyak, yang kontrol siapa gitu. Regulator pun nggak akan sanggup. Baik. Bisa nih komentar. Ya, sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, begini Pak, ya saya berpegang dari Asian Drama Gunnar Myrdal. Itu rujukan yang dulu dipakai pada tahun 70 oleh siapapun juga. Bahwa kunci dari pembangunan dunia ketiga satu adalah sosial disiplin. Kalau di situ ambruk, semua ambruk. Jadi saya bukan tidak pakai ilmu Pak, saya bicara. Cuman saya kagak keluarin. Nah baru saya keluarin. Baik, nanti dikeluarin lebih banyak lagi ya, Pak, ya. Harus break dulu nih. Ya pemirsa, Cafe Break masih akan terus kembali. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali. Kalau saya nggak rame, kalau saya nggak rame. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan menyoroti sistem transportasi publik di Jakarta. Saya ingin ke Ibu Auli nih, silakan kalau Ibu menyorotinya seperti apa nih Bu? Baik, nama saya Auli Gracinta, saya seorang psikolog, saya juga dosen di Universitas Pancasila. Jadi karena saya psikolog juga banyak juga melakukan penelitian di bidang transportasi. Jadi hampir sama dengan yang lain bahwa tetap saja yang perlu kita pikirkan adalah the man behind the wheel, itu rasanya. Jadi siapapun atau bagaimanapun sistem itu akan dibuat, tetapi the man behind the wheel inilah yang seharusnya menjadi ujung tombak dari apa yang kita wacanakan dalam sistem transportasi. Kenapa? Karena kita tahu siapa sih sebenarnya para supir-supir ini yang mungkin saja lulus SD mungkin belum tentu gitu. Jadi sementara menurut hasil penelitian saya dalam pendidikan, kurikulum pendidikan lalu lintas itu hanya 0,02% dari keseluruhan kurikulum yang ada. Ini membuktikan bahwa di sekolah itu anak-anak juga tidak diajarkan untuk berlalu lintas dengan baik. Sementara ketika dia keluar dari lingkungan sekolah yang dilihat adalah pelanggaran. Pelanggaran ini juga tidak pernah dia lihat adanya reward and punishment tadi sehingga
itulah yang juga akan membentuk manusia. Jakarta juga akan seperti apa yang kita lihat saat ini gitu. Kalau tidak ada breakthrough dengan pendidikan, dengan orang-orang di dalam transportasi ini sendiri, maka kejadian ini akan berlangsung terus-menerus gitu. Kita tidak bisa tidak boleh lupa bahwa beberapa tahun yang lalu di Desember tahun 2014 kalau tidak salah juga ada satu tangki Pertamina ya yang meledak tertabak kereta di Bintaro. Itu bukan angkutan umum, tetapi dampaknya juga sangat luas begitu. Jadi seharusnya tidak hanya kita memperhatikan sistem transportasi umum saja, tetapi juga integrated kepada manusia-manusia yang ada di dalam sistem transportasi, which is itu ada semua warga yang ada di Jakarta. Dan itu hanya bisa disentuh melalui proses-proses pendidikan, proses-proses alkulturasi budaya itu tadi yang harus masuk ke dalam setiap pintu rumah di warga Jakarta. Ya, baik, terima kasih Bu Aulia. Tapi saya ingin ke Pak Tulus juga, meskipun memang yang penting adalah manusianya begitu ya, tapi tetap saja untuk membentuk manusia-manusia yang lebih disiplin ini dibutuhkan sistem juga begitu kan ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Tulus. Ya, terima kasih. Saya Tulus Abadi sebagai Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya akan menyambung dari selain Bu Uli juga Pak Valentino tadi. Saya melihat memang polisi sudah banyak melakukan penegakan hukum ya di mana-mana dalam konteks lalu lintas, tapi mungkin saya kira saran saya konkret adalah perlu lebih intensif dalam penegakan hukum di lintasan sebidang. Ya karena kan sebenarnya